Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratus Solehah, NIM 19102021072, Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar mengenai apa sih itu perdagangan internasional, kemudian manfaatnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional itu sendiri, teori-teori dalam perdagangan internasional, serta kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Nah, kali ini kita akan membahasnya satu persatu, di mana kita akan belajar terlebih dahulu mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Kemudian manfaat perdagangan internasional, yaitu meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, mendorong semangat berprestasi dan bersaing, membutuhkan output di dalam negeri, dan peningkatan pendapatan nasional, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, menjaga stabilitas harga. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, karet, dan lain-lain. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. 2. Menghemat biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, membuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi. 3. Pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian, kebutuhan produk dapat dipenuhi. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. 4. Perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Kendati demikian, setiap negara terkadang mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan internasional. 5. Perbedaan iklim dan kondisi geografis. Setiap negara memiliki iklim dan keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain yang menyebabkan perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan. Misalnya, dahulu rempah-rempah hanya didapatkan di wilayah tropis seperti Indonesia, sehingga Indonesia menjadi satu-satunya pemasok rempah-rempah terbesar di beberapa negara barat. 6. Perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antara tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. Kondisi tersebut yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat perdagangan internasional adalah perbedaan mata uang antar negara, tidak amannya sebuah negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, kualitas sumber daya yang rendah. Apa itu teori perdagangan internasional? Teori perdagangan internasional merupakan teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Teori perdagangan internasional itu ada 4, yaitu teori ekonomi merkantilisme, teori absolute advantage atau keunggulan absolut, teori comparative advantage atau keunggulan komparatif,
dan teori proporsional faktor teori atau teori ketersediaan faktor produksi. Pertama, teori merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah sebesarnya import, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Teori merkantilisme lebih menekankan pada ekspor dan import. Teori merkantilisme berasumsi bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin import. Kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produk negara lainnya. Teori keunggulan absolut berpendapat bahwa negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut melakukan keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak atau absolute disadvantage. Ketiga, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibandingkan barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Keempat, teori ketersediaan faktor produksi atau the proportional factor theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, muridnya. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Teori ketersediaan faktor produksi menyatakan faktor penyebab perbedaan produktivitas antara lain, satu faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak adanya rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah suatu negara yang mengarah pada perlindungan ekonomi yang mengetatkan perdagangan atau membatasi persaingan dengan negara-negara lain melalui cara-cara pembatasan arus ekspor dan impor barang dan jasa seperti tarif impor, kuota, subsidi, premi, larangan ekspor, larangan impor, dumping, dan diskriminasi harga. Tujuan dari proteksi perdagangan adalah untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik, misalnya melindungi produsen lokal dari
persaingan impor, kebijakan ini bertentangan dengan perdagangan bebas yang meminimalkan pembatasan perdagangan oleh pemerintah. Kemudian tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu mengendalikan ekspor dan impor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan neraca pembayaran, meningkatkan kesempatan kerja, melindungi industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.